A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Segala puji bagi Allah karena nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman yang paling utama, nikmat sempat sehingga kita masih bisa melanjutkan pesantren Ramadan online kita jilid 3, dan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul di kegiatan ini meskipun dalam media virtual Google Meet. Salawat dan salam pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan manfaat di akhirat. Anak-anak yang berbahagia dan insya Allah kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka kegiatan pesantren Ramadan online jilid 3 kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu Tadarus Al-Quran yang akan kita baca pada surat Al-Baqarah dari mulai ayat 25 sampai dengan 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ أنه الحق من ربهم وأما
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan Al-Quran tadarus yang kita lakukan bersama-sama meskipun secara virtual. Mudah-mudahan ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan baik kita yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, rencana kegiatan kita schedule selanjutnya adalah tausiah, pemberian motivasi yang pada hari ini adalah dengan tema amalan-amalan yang masih bisa dilakukan oleh para wanita di saat berhalangan atau posisinya tidak bisa berpuasa tapi mereka masih bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya, dicatat poin-poin pentingnya, mudah-mudahan membawa manfaat. Kalau kita berbicara soal puasa, sebelumnya sudah kita ulas, sudah kita kupas, ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi harus menggantinya di hari yang lain. Di antaranya adalah wanita yang sedang berhalangan. Ya, jadi posisinya sekarang wanita. Kalau laki-laki, ya, pria, insya Allah tidak berhalangan kecuali dalam keadaan sakit. Berarti kalau sakit boleh tidak berpuasa. Ya kalau memang sakit yang tidak bisa lagi ditoleransi, silahkan tidak berpuasa tapi diganti dengan hari yang lainnya. Akan tetapi kalau wanita ini merupakan rutinitas setiap bulannya, di mana dalam satu bulan pasti nggak bisa full. Makanya jangan bersedih hati karena ada sebagian di antara kita saking sudah terbiasa kita enak berpuasa, terus tiba-tiba tidak berpuasa rasanya ada yang kurang. Ya, ada sesuatu yang hilang. Tapi jangan kita bersedih karena ada beberapa amalan yang masih bisa kita lakukan meskipun kita dalam kondisi yang tidak bisa berpuasa. Jadi ada 5 amalan yang bisa dilakukan oleh para wanita yang sedang tidak bisa berpuasa pada posisi bulan Ramadan. Amalan yang pertama, kegiatan pertama yang bisa dilakukan adalah menyediakan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa. Tuh. Jadi menyediakan buka puasa itu sudah salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh para wanita. Jadi misalkan ibu, ya ibu-ibu atau kalian nih punya kegiatan membagikan takjil. Anak angkatan kelas 10 nih punya ide. Gimana kita kalau sokongan terus kita masak terus kita bagi takjil-takjil itu kepada orang yang sedang berpuasa.
Ternyata wanita-wanita yang mengadakan ini wanita-wanita yang sedang berhalangan, yang mungkin tidak bisa berpuasa. Maka dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa pahalanya itu sama dengan pahala orang yang sedang berpuasa, bahkan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah, gitu, luar biasa. Saking sebegitunya motivasi yang diberikan kepada kita untuk tetap melakukan kebaikan meskipun dalam kondisi yang seperti kita sedang rasakan. Jadi kalau ibu-ibu nih, ibu kita yang ada di rumah ya, yang mungkin sedang tidak berpuasa tapi tetap masak, menyediakan pahalanya sama dengan pahala orang yang sedang berpuasa, asalkan dilakukan dengan ikhlas tanpa menggerutu. Terus yang kedua, apa amalan yang bisa dilakukan? Amalan yang bisa dilakukan adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Berzikir artinya kita mengingat Allah dimanapun, kapanpun, ya, every time, everywhere, ya, dimanapun tempat kita selalu berzikir kepada Allah. Meskipun dalam kondisi berhalangan masih kita bisa melakukannya. Misalkan dengan cara apa? Bertasbih, ngucapin subhanallah, terus tahlil, la ilaha illallah. Terus apalagi misalkan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, dan zikir-zikir yang lainnya. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42, di mana para wanita nih masih bisa berzikir pagi dan petang. Jadi masih tetap zikir, jadi dapat pahalanya. Jadi benar-benar tidak kosong hati kita. Kenapa? Karena secara psikologi, ya, secara kesehatan pun wanita yang sedang berhalangan pasti kondisi hormonnya tidak seimbang dan tidak stabil. Terkadang kita malas untuk beribadah, ya, karena sudah rasanya badan capek, ya kan, rasanya lesu. Tapi jangan lupa di bulan Ramadan ini harus tidak kita samakan dengan hari-hari yang lain, karena bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa. Makanya di saat bulan Ramadan ini, kalau kita sedang berhalangan, lakukanlah beberapa amalan-amalan, jangan disia-siakan. Sekali lagi, karena kita belum tentu bertemu di Ramadan tahun depan, makanya kita isi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga apa? Kalau tadi yang pertama kan menyediakan takjil, khususnya untuk orang yang berpuasa. Yang ketiga ini adalah bersedekah. Ya, bersedekah itu macam-macam, ya kan? Bersedekah itu kalau bisa ya bentuknya ya barang, gitu ya. Meskipun sedekah itu nggak hanya barang, namun juga bisa dikatakan sedekah. Karena bisnis yang paling baik adalah berbisnis kepada Allah. Tuh, kenapa Menasih bilang kayak gitu? Coba Anda cek, coba anak-anak buka dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ya. 261. Kalau kita melakukan satu kebaikan sedekah, maka akan tumbuh 7 kebaikan. Dan setiap kebaikan 7 bulir itu ada 100 biji. Ya, jadi ada lipat ganda yang diberikan. Jadi sekali melakukan kebaikan, ada 7 biji kebaikan. Dari 7 ini ada 100 bulirnya. Berarti satu kebaikan itu berapa lipat ganda yang diberikan. Jadi benar, kalau orang yang bersedekah itu tidak membuat dia miskin, tapi akan membuat dia kaya. Allah akan ganti rezekinya dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan sia-siakan di bulan yang penuh kemuliaan ini untuk kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Apapun yang kita punya. Jadi pahalanya akan lebih berbeda. Makanya benar, semakin orang banyak bersedekah akan semakin membuat dia kaya. Jadi jangan punya prinsip bahwa bersedekah itu akan menjadikan kita miskin, tapi akan menjadikan kita kaya. Kekayaan yang dititipkan kepada kita itu adalah milik Allah. Jadi jangan takut untuk kita bersedekah juga kepada Allah. Ingat, bisnis yang paling baik adalah bisnis kepada Allah, bukan bisnis arisan online, ya kan? Kalau bisnis arisan online bisa ditipu gitu loh. Kasih uang 100 juta, nanti katanya 1 bulan bisa balik 200 juta. Ternyata duitnya dibawa lari orang lain, ya kan? Ownernya yang bawa pergi gitu, ya kan? Jadi
bisnis yang paling sempurna itu adalah bisnis kepada Allah dengan cara kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Amalan yang keempat itu adalah kita membaca Al-Quran. Dan gimana kalau seandainya sedang berhalangan? Jadi ada beberapa mazhab, ya, mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Di saat kita berhalangan, ya, kita ambil pada yang secara globalnya, ya, kita membaca Al-Qur'annya, kita baca saja mana-mana yang sudah pernah kita hafalkan. Karena kalau bisa, kalau justru pada mazhab Imam Syafi'i kita nggak boleh tuh membaca pada saat posisi halangan. Tapi kalau kita memurojaah apa yang sudah pernah kita hafalkan, itu nggak apa-apa, lebih bagus. Artinya nggak hanya diam baca surat-surat yang kita baca, tapi ada juga mazhab yang nggak apa-apa baca Al-Quran asalkan ada terjemahannya. Tapi kalau kita lebih identiknya di saat kita berhalangan, lebih baik kita mengulang lagi, memurojaah lagi hafalan-hafalan yang sudah pernah kita hafal. Mungkin sebagai bukti kita bisa menghargai bahwa di dalam membaca Al-Quran itu ada adab yang harus dilakukan di saat kita membaca Al-Quran. Mulai kita berwudu, dalam kondisi suci, itu kalau penjelasannya secara umumnya. Terus itu bisa Anda lihat, ya, bisa Anda lihat di hadis riwayat Bukhari, ya, di mana di saat kita membaca Al-Quran maka satu hurufnya itu merupakan satu kebaikan yang diberikan oleh Allah. Jadi ada beberapa kali lipat yang diberikan kalau kita membaca Al-Quran. Jadi satu huruf saja 10 kali lipat dan bisa dilipatkan menjadi 700. Terus amalan yang terakhir adalah kita melakukan kegiatan bakti sosial. Bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan yang ini adalah hubungannya antara hablum minan nas, antara manusia dengan manusia yang lainnya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah itu paling suka dengan orang-orang yang selalu berbuat baik dengan tangannya. Ingat, berbuat baik, ini bulan penuh barokah. Meskipun berbuat baik itu nggak hanya kepada manusia, kepada lingkungan sekitar, ya, kepada alam, kepada hewan, ternak dan lain-lain. Jadi berbuat baik itu sangat banyak yang bisa kita lakukan. Tapi yang kita utamakan di sini adalah bagaimana kita melakukan perbuatan baik dengan cara bakti sosial dengan manusia yang ada di sekitarnya, tetangga kita. Apa kita melakukan misalkan bakti sosial, kita mau menyumbang nih di yatim piatu, di anak-anak yang nggak mampu. Anak-anak kelas 10 nih ngumpulin, yuk teman-teman, yuk, jika ada barang-barang yang di rumah masih bagus, yang nggak kepake lagi, silakan kita bisa ngadain nih, kita kemas dalam kegiatan bakti sosial, atau gotong royong bersihin lingkungan sekitar, atau kita bersihin masjid. Itu merupakan salah satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan di saat bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa Memasti sampaikan. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat bagi para wanita yang di saat mungkin sedang berhalangan tapi masih bisa melakukan amalan-amalan yang sama, apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, untuk kegiatan selanjutnya, karena ini adalah pesantren Ramadan jilid 3 kita, sebenarnya kalau bisa pun ini pesantrennya panjang, ya, tapi ini adalah salah satu tanggung jawab yang bisa saya tuntaskan dalam 3 hari. Kita jangan melihat kuantitasnya, tapi insya Allah apa yang kita lakukan ini mendapatkan kualitas yang bagus. Dan saya sangat bangga dengan kalian yang sudah menyediakan waktunya, menyempatkan waktunya untuk mengikuti pesantren Ramadan ini. Sehingga nanti Anda punya kesan, di saat kelas 10 pernah pesantren nggak? Kan kondisi pandemi, nggak mungkin ada pesantren. Ada loh, kita ada pesantren Ramadan. Meskipun secara online dan virtual, artinya melakukan sebuah kebaikan itu tidak terbatas antara ruang dan waktu. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan kalau kita punya niat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kesalahan, kekurangan itu datangnya dari Memasti dan kebaikan datangnya dari Allah. Ambil yang baik dari saya dan buang
jauh-jauh jika ada sesuatu yang tidak perlu untuk ditiru di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menutup kegiatan pesantren Ramadan online jilid 3 kita di tahun pelajaran 2020-2021, mari bersama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Dinasti subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Tetap mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan, jadikan diri untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Sekali lagi, semoga kita bisa dipertemukan di Ramadan tahun depan. Tetap jaga kesehatan, salam inspirasi, salam untuk kedua orang tua kalian dan wali kalian. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Terima kasih.